I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Pictures on my line, and you know. Fotosintesis adalah salah satu contoh proses anabolisme. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anabolisme. Anabolisme adalah penyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Contoh anabolisme: fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan protein. Fotosintesis adalah pengubahan zat-zat anorganik karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Berikut reaksi kimianya. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut kloroplas yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Kloroplas memiliki membran rangkap, membran luar, dan membran dalam. Kloroplas memiliki cairan yang disebut stroma yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilakoid yang merupakan struktur berbentuk datar yang berisi klorofil. Nah, tumpukan tilakoid disebut dengan grana. Proses fotosintesis berlangsung 2 tahap. Ada reaksi terang yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Jadi reaksi ini hanya berlangsung di siang hari. Dan reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, karena energinya berupa energi kimia. Reaksi terang, ciri khasnya butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada 2 macam, yaitu fotosistem 1 P700 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 P680 mengandung klorofil A yang menyerap kuat tinggi cahaya dengan gelombang 6680 nanometer. Fungsi pigmen dalam fotosintesis menangkap energi cahaya guna melepaskan elektron oleh pusat reaksi, yaitu klorofil A. Aliran elektron dibagi menjadi 2, yaitu aliran non-siklik dan aliran siklik, atau dikenal dengan istilah fotofosforilasi. Yang pertama fotofosforilasi non-siklik, kedua fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi siklik. Ciri khasnya elektron dilepaskan oleh fotosistem 1, pada akhirnya kembali ke fotosistem 1. Jadi ketika fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh akseptor elektron. Kemudian dilanjutkan ke kompleks sitokrom plastosianim dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Setiap elektron tereksitasi akan menghasilkan ATP. Jadi hasil jalur elektron siklik hanya ATP saja. Jalur ini terjadi pada saat konsentrasi NADPH2 sudah maksimum. Fotofosforilasi non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis diteruskan menuju aseptor elektron, yaitu aseptor primer, kemudian dilanjutkan ke sistem transport elektron, seperti plastikuinon, kompleks sitokrom, plastosianim, dan proses ini menghasilkan ATP. Pada akhirnya, elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1 pada saat bersamaan. Fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju aseptor elektron ke sistem transport elektron, ferrodoksin, dan akhirnya ditangkap oleh NADP+. Ion H+, hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP+, membentuk NADPH2. Jadi, fotofosforilasi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH2, dan O2. Reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang berlangsung tanpa bantuan cahaya.
Reaksi ini ditemukan oleh F.F. Blacksman dalam reaksi gelap ATP dan NADPH yang terbentuk pada reaksi terang. Digunakan untuk pembentukan glukosa dan karbon dioksida. Reaksi gelap terjadi dalam stroma. Siklus Kelvin-Benson berlangsung dalam 3 tahap sebagai berikut. A. Tahap fiksasi atau pengikatan CO2. Terjadi penambatan CO2 oleh ribulosa difosfat RUDP menjadi asam fosfogliserat APG. B. Tahap reduksi. Terjadi pemakaian ion H+ dari NADPH untuk mereduksi asam fosfogliserat APG menjadi fosfogliseraldehida PGLA. C. Tahap regenerasi ribulosa difosfat RUDP. Terbentuknya RUDP, penambatan CO2 kembali berlangsung. Kemosintesis. Kemosintesis adalah peristiwa penyusunan bahan organik yang dilakukan dengan energi yang diperoleh dari pemecahan senyawa kimia secara aksergonik. Organisme yang menggunakan CO2 sebagai sumber karbon, tetapi energinya diperoleh dari reaksi kimia dan bukan dari cahaya, disebut organisme kemosintetik atau kemoautotrof. Beberapa organisme yang melakukan kemosintesis adalah bakteri sulfur, misalnya Theotrix dan Vegeatoa. Bakteri besi misalnya Ferrobacillus, dan bakteri nitrifikasi misalnya Nitrosomonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Sekian dari video materi pembelajaran kami. Terima kasih atas ketenangan kalian dalam mengikuti video materi ini. Semoga video pembelajaran ini dapat kalian mengerti, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.